Oke, what's up guys? Hari ini saya mau berdiskusi dengan Mr. Mark, menanya-nanya tentang resortnya di Bintan. So, just follow me. I'm gonna talk with him. Oh, here we go. Hello, Mr. Mark. How are you? Oh my God. Salam Corona. You can speak Indonesia. Oh my God, guys. Rupanya Mr. Mark bisa bahasa Indonesia. So, hari ini kita akan berdiskusi panjang dengan Mr. Mark menjelajahi resort ini, Mutiara Villa? Mutiara Beach Resort. Oke, Mr. Mark, let's take around. Aset kita dan juga masalah kita. Kenapa? Asetnya karena memang resort begini di Bintan tidak banyak. Tapi masalahnya karena memang yang suka konsep ini masih kebanyakan orang asing yang suka. Dan sedangkan untuk sementara orang asing belum bisa masuk. Ya. Dan buat tamu lokal, persepsinya masih kalau yang suasana begini masih belum nyaman lah ya. Oh, I see. Masih ada takut nyamuk atau mungkin binatang lain ya. Iya. Jadi tapi masih ada tamu lokal yang suka tempat kita. Iya. Cuma sedikit. Kalau yang dari Singapura, mungkin karena bosan dengan perkotaan, justru suasana yang seperti ini yang bikin hilangin stres ya. Betul, karena di Singapura itu dunia vertikal. That's true. Rumah susun ya. Kalau di sini kita horizontal ya. Yes. Ini sepertinya tanahnya luas ini. 8 hektar. Ya. Wow. Mr. Mark udah berapa lama ini berdirinya Mutiara Beach ini? Kalau Mutiara kami buka tahun 2005. Oke. Basically 15 years? Wow. It's very long. Tapi tanah kami pilih pada tahun 90. Ya, jadi memang tahun 90 sudah kita pasang kaki di sini. Tapi proses perizinan dan proses admin ya, butuh waktu sedikit. Sampai 2005 ya baru bisa kita buka. Oke, ini ngomong-ngomong Mr. Mark ini dari mana nih asalnya? Swiss? Ya. Sudah terakhir kali ke Swiss kapan? Oh, tiap tahun. Tiap tahun? Cuma tahun ini belum, karena perbatasan negara kita belum dibuka ya. Iya. Jadi harus tunggu. Oke. Ini ada berapa ini bilangnya apa? Villa, kamar? Boleh dibilang pondok atau villa atau kamar ya. Kita ada 16 unit. Tipe yang berbeda? Ada 4 kategori. Jadi dari ekonomi sampai ke superior. Dan memang harganya juga beda. Ya. Tadi ada berapa karyawan? Total kita 20. Semua lokal? Semua lokal, sebetulnya 20 plus 1, satunya saya. Jadi Mr. Mark sendiri di sini sebagai GM kah atau? Sebagai, ya kalau mau ngomong besar, sebagai presiden direktur. Oh, oke. Kalau ngomong biasa, ya kita kerjasama. Semua ya, jadi memang tidak ada pakai pangkat. Yang penting kerjanya selesai. Iya. Oke, kalau yang bangunan yang cantik ini apa nih? Kalau ini namanya Beach Club. Ini memang rumah tradisional. Rumah Bugis sebetulnya. Wow. Yang kami ketemu di sekitar di tempat di kebun kelapa, sekitar 20 kilo dari sini. Terus dibongkar. Karena dia bangunan tradisional, masih pakai pasak ya. Jadi dibongkar, dikasih nomor, setiap papan dikasih nomor, dipasang kembali di sini. Jadi bagian-bagian itunya masih yang lama? Kayu lama itu. Kayu lama. Cuma kita cat baru. Oh, oke. Atap spandek itu ya. Jadi memang bangunannya sekitar 50 tahun umurnya. So, udah 50 tahun ya bangunan ini ya? Iya, tapi 50 tahun ya pertama di kebun kelapa sana dan di sini baru 10 tahun. Cukup bersejarah ya. Jadi Mr. Mark juga mengambil kebudayaan lokal ya. Iya, kita kenapa tidak? Yes, because it's very interesting. Jadi namanya ini sendiri diambil
dari apa inspirasinya? Yang apa? Mutiara. Ya. Oh, itu cerita panjang. Tapi dulu kita punya kapal pesiar namanya Mutiara. Dan kita yang buka jalan ke Anambas dulu, bawa turis ke Anambas tahun 88 dengan kapal Mutiara. Ya. Dan dengan kapal Mutiara juga kami sampai ke Bali, Komodo, sampai ke Flores juga, sampai ke ujung Kulon, Pulau Seribu, depan Jakarta. Jadi jadi setelah itu kami kapal dijual. Dan dengan uangnya kami memang invest ke sini. Invest di sini. Tapi nama Mutiara tetap. Oh, jadi dari kapal Mutiara jadi Pantai Mutiara. Jadi selama lockdown, Mr. Mark di Bintan? Iya, saya di Bintan terus karena memang usaha butuh saya dan juga dari pemerintah sering ada briefing ya, dan kami memang harus ada di lapangan. Oke. So di sini juga ada spa ya, Mr. Mark? Ya, jadi tahun 2005 yang pertama dibuka adalah spa dengan tujuan day trip dari Lagoy. Jadi kita bawa tamu hotel di Lagoy untuk day trip ke spa, makan siang dan juga santai di pantai, baru balik ke hotel. Mr. Mark, kita lihat dulu, nih kamarnya kayaknya unik, ini ada jadi arsitektur ini tikar ya. Memang jenis superior. Ya. Jadi kita pakai bahan alami dan konsepnya karena kita tidak pakai aircon. Jadi ventilasi alami. Iya. Oke. Alami sekali ya, ini kayak ini rotan ya, bisa Mark ya? Bambu gedek ya, dia gedek dan atap daun nipah, kayu bulat. Kayaknya juga kalau nggak pakai aircon juga udah dingin kayaknya kalau kayak gini. Ya, kalau malam tamu minta selimut. Iya. Jadi makanya ini kadang-kadang tamu lokal. Dia punya persepsi negatif, wah tak ada aircon ini ya, pasti panas. Yeah. Tapi kalau memang benar-benar berani inap, dia kaget. Kedinginan. Kita minta tambah selimut. Iya, soalnya ininya juga pakai natural, dia nggak nyerap panas, ventilasinya bagus sekali. Jadi juga ada beberapa departemen employee-nya ya? Ya, seperti di hotel. Jadi kita memang usaha kecil, tapi memang konsepnya seperti hotel biasa ini. Jadi ada housekeeping, ada F&B, service, F&B product, ada FO ya, engineering, pest control, pest control ada juga, ya, termasuk gardening ya. Iya, karena kayaknya di sini butuh extra gardening. Wow, ini indah sekali ya di sini ya. Peaceful. Ini ya tempat Sungai Alor Merah. Sungai Alor Merah. Dia memang jadi karena lagi tren di dunia ini memang tren mangrove ya. Jadi bakau. Jadi kita punya bakau sendiri. Jadi tamu kita bisa tour pakai sampan. Oh iya. Iya. Wah. Ini kemana Mr. Mark? Jadi ke sana ke spa, terus ke sana ke laut. Sungai, ke laut itu. Oh iya. Tapi nggak boleh berenang ya Mr. Mark ya? Buaya tak ada. Oh aman ya? Buaya. Ini ada receptionnya. Airnya berwarna merah ya Mr. Mark? Iya, namanya Sungai Alor Merah ya. Oh. Jadi alami, dari akar, dari daun itu. Bukan polusi. Oh jadi karena itu ya, dari akar ya, ternyata natural. Selamat siang Mr. Mark. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi sharing cerita. Boleh perkenalkan dulu Mr. Mark? Jadi saya memang orang Swiss. Ya. Lahir di Swiss dan merantau ke Asia dalam kegiatan insinyur di bor minyak. Pertama ke Brunei tahun 82, terus dari sana ke India, baru ke Indonesia pertama di Balikpapan,
Dari Balikpapan baru ada belok sedikit 90 derajat karir saya. Saya memang resign dan saya mulai proyek kapal pesiar di Kepulauan Riau ini. Kami bawa orang untuk diving Kepulauan Anambas. Di tahun? Tahun 88. Wow. Jadi waktu itu Kepri memang pariwisata belum masuk. Konsep pariwisata memang belum ada dan juga apalagi di Anambas ya. Anambas itu dianggap memang jauh. Belum terekspos. Tapi kami memang dari dulu sudah nampak potensial pariwisata di Kepulauan Riau. Dan dengan modal sedikit kami memang mulai jalan dengan kapal kayu dimodif untuk diving. Kami bawa grup dari Singapura, kebanyakan diving club ya dari Singapura. Kalau weekend ke Bintan, ke Pulau Nikoi. Pulau Nikoi sudah ada ya? Itu masih Pulau Nikoi masih kosong, masih free ya. Jadi memang Pulau Nikoi terus ke pantai-pantai di sekitar sini, di White Sand Island dan jadi awalnya dari berkarir di perminyakan sebagai engineer di offshore. Setelah itu memutuskan untuk mencoba bisnis Jadi memang saya rasa semua kita harus pilih ya. Kalau pertama mungkin kita keluar dari sekolah atau dari akademi atau universitas, kita memang cari kerja di perusahaan. Ya. Tapi lama-lama kita juga mungkin bosan dengan kita tak mau punya bos. Ya. Nah, ini kita mau punya bos. Jadi ayo kita buka usaha sendiri. Prinsipnya. Jadi pas ada teman yang ketemu kapal kayu di Tanjung Pinang. Teman bor minyak juga, yang spesialis diving, dia call saya dan dia bilang ini ada kesempatan ini, kamu mau ikut? Saya langsung resign pada hari itu. Wow. Dan bos saya shock. Kalau kerja di minyak pasti gaji tinggi dan itu waktu itu Mr. Max terpikir nggak kayak resiko saya resign dari sini untuk memulai karir di bisnis, apakah? Saya rasa kalau kita muda, kita tak pikir jangka panjang ya. Kita tetap waktu itu modal ada memang, tabungan bank memang ada. Dan yang penting kita ketemu kegiatan yang sangat menarik. Ayo coba dulu ya. Dengan saya sebagai investor ya. Satu teman yang ahli di bidang diving, yang satu teman yang ahli di bidang marketing. Ya sudah jalan. Berapa lama waktu itu bisnis kapal? 2 tahun aja. Kenapa 2 tahun? Karena memang kapalnya memang bukan baru ya, kapal second. Jadi sudah mulai nampak penyakit ya, dan kita harus ambil keputusan mau diperbaiki, masuk modal lagi atau kita lepaskan aja. Terus terang juga, saya orang Swiss, memang di Swiss laut tidak ada. Jadi selama 2 tahun ini saya juga lebih sadar bahwa memang laut bukan elemen saya. Saya lebih nyaman di darat. Makanya jadi setelah kapal dijual, saya sebagai investor dapat modal kembali dan modalnya ditanam di sini supaya dreamnya tetap hidup, ya. Karena dream tak boleh mati. Ya. Gitu. Jadi dream usaha tetap jalan walaupun tidur dulu ya, karena memang habis investasi di Bintan, modalnya habis, harus kerja lagi di bor minyak untuk isi rekening lagi. Jadi ya itulah yang dana ini kami ketemu tahun 90. Dan pas tahun 90 juga saya masuk di perusahaan minyak di Singapura. Dan kerja di situ 4 tahun. Tapi Mr. Max sudah membeli tanahnya? Jadi waktu itu ya, dan saya ke sini untuk weekend aja. Jadi weekend di Singapura memang di kota, saya tak begitu nyaman. Jadi naik ferry ke Tanjung Pinang, sewa taksi, dan jalan ke tempat ini. Berenang, dinner, makan, barbecue, apapun, terus besok balik karena Senin harus kerja lagi.
Jadi itulah ceritanya ketemu Bintan, karena di Kora ini bikin ini punya potensi untuk. Iya memang punya potensi. Walaupun waktu itu jalannya masih jalan sudah ada tapi kecil ya, dia kecil ya, dan jembatan dia pakai kayu kelapa itu ya, jembatan dia pakai pokok-pokok kelapa itu, jadi memang cukup sporty juga ya kalau dengan taksi itu. Apa yang membuat Mr. Mark itu finally decide to invest here? Apa karena ini alamnya bagus dan berdekatan dengan Singapura atau gimana? Saya rasa sebetulnya saya memang bukan pengusaha yang hebat, dan memang kesalahan juga selama saya memang usahanya menjalankan, saya banyak salah juga ya, jadi memang banyak rugi dan percaya dengan orang yang tidak boleh dipercaya, itu biasa lah ya. Yeah. Jadi boleh dibilang sekolah ya, kita belajar ya. Belajar. Jadi tapi kenapa Bintan bagus buat saya, karena memang lapangannya masih kosong. Jadi pengusaha walaupun bodoh bisa sukses karena lapangan kosong, saingan tak ada. Itulah. Jadi di situ pelan-pelan memang kami buka usaha di Lagoy dulu, karena Lagoy mulai tahun 95 buka. Jadi kami buka usaha, ada toko souvenir dan usaha supply juga ke hotel-hotel. Dan sambil itu jalan, saya masih ada kerja saya jadi konsultan. Jadi dari perusahaan minyak di Singapura saya resign, tapi saya menjalankan tugas konsultan di bor minyak juga. Kita ke Vietnam, ke negara-negara lain sebagai konsultan, dan jadi usaha di Bintan jadi pelan-pelan jadi besar, dan saya punya kegiatan sebagai konsultan turun ya, jadi konsultan turun dan usaha Bintan bisa pelan-pelan bisa cukup ya untuk kehidupan. Progresnya ada tapi slow. Kalau progres waktu itu slow ya, tapi walaupun ya Lagoy mulai tahun 2000 mulai cukup bagus juga ya. cukup lancar itu. Tapi memang fokus masih di Lagoy, karena memang pengurusan surat tanah dan segala macam di sini agak slow dikit untuk tanah ini. Jadi memang usaha Lagoy cukup penting itu. Dan tahun 2005 sertifikat sudah keluar, jadi ya kepastian hukum sudah ada untuk usaha di tempat ini, ya sudah. Jadi Lagoy kami pelan-pelan kami kurangi, dan kami lebih fokus ke usaha ini. Dan sekarang 100% fokus kami di sini. Mr. Mark cerita bahwasanya di perjalanan entrepreneur itu sebenarnya kita belajar dari banyak kesalahan yang kita lakuin. Kesulitan yang kami mengalami ya dalam proses membangun usaha ini, dan itu juga dulu di Swiss, dulu yang 100-200 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, yang waktu turis pertama datang ke Swiss, itu masalahnya sama sebetulnya. Itu adalah clash antara kehidupan tradisional dan kebutuhan turis. Gitu. Ya, karena memang ya masyarakat, kampung-kampung, nelayan, semua anggap ya pantai, laut, darat semua masyarakat punya ya. Dan sekali datang turis dia mau di pantai, dia tak mau lihat orang lain, dia mau sendiri di pantai. Privacy, ya. Terus kalau ada, ya contohnya kalau ada kelong yang parkir di teluk kita, ya turis komplain. Kenapa ada kelong? Terus orang kelong lihat saya dan begini. Dan jadi memang ini memang kita semua harus belajar ya. Jadi masyarakat harus belajar ya. Sekarang memang lapangan kehidupan mereka sekarang harus dibagi dengan industri pariwisata. Dan mungkin itu yang butuh ya.
namanya proses ya, yang butuh waktu supaya pelan-pelan. Karena masyarakat juga punya untung, karena memang turis bayar pajak. Dengan pajak, listrik bisa masuk, jalan bisa lebih lebar, lapangan pekerjaan. Ya, di bidang kesehatan juga dapat puskesmas. Dan jadi memang ada plus buat masyarakat juga. Jadi gimana supaya dioptimalkan? Jadi supaya turis bisa puas dan supaya masyarakat juga bisa puas. Itu yang tantangan. Kalau memang ada pariwisata yang masuk di kawasan baru itu tantangan. Tapi ya kalau sekarang pada tahun 2020 sudah aman. Karena memang dukungan dari pemerintah cukup kuat juga. Contoh-contoh di Bali, di Jogja, di lain kawasan di Indonesia juga ada. Jadi justru itu sekarang kita nyaman, jadi tak ada pahit lagi. Mudah-mudahan ya. Ada nggak sih tantangannya dalam proses adaptasi di Indonesia, hal-hal yang sulit? Sebetulnya di mana saja sama. Kita di Indonesia, di Vietnam, di Prancis, di Jerman itu sama juga. Jadi saya rasa dasarnya memang dari pendidikan orang tua saya. Dan kadang-kadang kami juga bahas soal itu dengan adik saya yang masih tinggal di Swiss. Ya, adik lebih muda. Dan kami bersyukur. Kenapa? Karena memang orang tua kami dari kecil mereka mau supaya makanan kami bisa makan semua. Ya, tidak ada pilihan. Oh ini enak, ini tak enak. Pokoknya semua apa yang ibu masak itu harus dimakan. Terus tentang disiplin, tentang kita hormati orang lain, dan punya tradisi, dan itu memang saya rasa banyak dari pendidikan orang tua yang kami bawa ya. Mungkin bukan pendidikan formal di sekolah, tapi memang dari rumah tangga itu. Dan gara-gara dapat ini kami jadi sangat fleksibel itu. Jadi di mana saja bisa oke. Jadi value yang didapat dari keluarga, ya, soft skill, social skill, itu sangat berguna dalam proses adaptasi. Iya, buat saya memang saya rasa sangat penting memang. Ya. Mungkin buat orang lain ada faktor lain ya, tapi memang jadi di mana saja soal makanan dan soal tradisi-tradisi lain kami sangat fleksibel itu. How do you perceive about Indonesian culture? Ya, memang pertama cuacanya bagus, kedua makanan enak, ya. Ketiga orang ramah, ya. Jadi mau apa lagi ya? Mungkin kalau orang Indonesia banyak tahu Swiss, ya. Swiss kan terkenal ada jam, ya, Swiss Army, ada juga coklat. Itu kayaknya negara Swiss itu kayaknya is very peaceful and kayaknya semua orang mau tinggal di sana. Ya, mungkin. Ya memang tapi gimana ya, sekarang saya jadi serba salah juga. Jadi di sini saya memang orang asing ya, karena paspor masih paspor Swiss dan memang saya memang lahir di Swiss ya, jadi memang ini tak bisa diganti, memang sudah itu fakta ya. Jadi saya di Indonesia saya jadi orang asing. Tapi masalahnya kalau saya balik ke Swiss, di sana saya punya rasa asing juga. Udah lama ya. Jadi memang ya kampungnya di mana saya memang ya the world is my village. Kurang lebih anywhere begitu. Where you step ya. Betul. Tapi ada pernah nggak terlintas untuk you wanna stay in Indonesia for the rest of your life? Itu iya bisa jadi. Ya, tapi kita memang kita harus kita ikut nasib, kita ikut arus ya, go with the flow ya. Jadi memang susah kita mau pastikan ini ya, karena kita tergantung pasti banyak faktor ya. Jadi tapi boleh juga. Kalau seandainya Mr. Mark mau kasih saran ke anak-anak muda yang mau memulai bisnis di luar sana, apa sih sesuatu yang bisa Mr. Mark kasih, entah itu filosofi atau prinsipal? Biasa kalau kita muda kita lihat ke depan aja ya. Tapi dengan umur yang semakin lama semakin tambah ya,
kita boleh lihat di kaca spion itu dan bisa ini ada sedikit jarak ya. Iya. Jadi kita memang, dan baru mungkin setahun yang lalu saya pikir itu memang apa faktornya? Kenapa saya bisa datang ke Pulau Bintan di Laut Cina Selatan dan buka usaha? Itu memang apa faktor yang boleh dianggap krusial ya? Bukan modal, karena memang ya uang ada, tapi memang bukan uang hebat. Yang pendidikan juga ya sebagai insinyur, dan usaha saya di pariwisata ya. Jadi paling ya itu memang jauh itu. Jadi akhirnya mungkin faktor yang menurut saya yang memang krusial buat orang yang datang ke tempat seperti di Bintan, tak ada orang yang kenal saya. Saya siapa di sini? Memang tak ada family, tak ada relasi, tak ada ini ya klub atau apapun, tidak ada memang. Jadi datang memang turun dari kapal memang. Mungkin kuncinya ini kalau bahasa Inggris credibility. Jadi apa yang kita bilang itu yang kita lakukan. Apa yang kita janji itu jadi. Kredibilitas yang kita membangun pelan-pelan. Dan itu dibangun bukan waktu yang singkat. Memang harus konsisten. Jadi ketika kredibilitas sudah kita bangun, akan banyak kesempatan dan jalan yang kita bisa lalui untuk membesarkan bisnis tersebut ya. Betul. Dan sekarang ya kalau memang saya jalan-jalan di Bintan, ada orang yang salam sama saya, benar-benar tak tahu ini siapa, kenapa dia tahu nama saya. Ya, kalau saya jalan-jalan di Swiss, di Geneva, di kota saya, tak ada yang kenal saya. But in Bintan, everyone knows. Ya kurang lebih lah. Bahwasanya sebenarnya modal anak muda untuk memulai bisnis itu sebenarnya bukan modal secara finansial, tapi kredibilitas yang paling penting. Dan ya, orangnya harus bisa dipercaya. Jadi konsekuen itu ya. Mr. Mark berapa lama belajar bahasa Indonesia? Ya belajar on the go lah, yang informal. Itu tak ada pendidikan formal. Apakah susah belajar bahasa Indonesia? Tak, kita dengan memang pakai tahap ya. Jadi pertama kalau yang untuk tahap harian untuk makan, minum, untuk hitung dan ini ya itu relatif gampang. Tapi kalau kita nanti mau baca koran, newspaper ya, atau kita mau mengerti berita yang di TV dan itu sudah lebih rumit lagi. Dan mungkin tahap selanjutnya yang kalau kita harus di kantor notaris, kita mau harus tanda tangan dokumen dan kita mau mengerti dokumennya apa itu ya. Jadi itu juga itu satu tahap lebih tinggi lagi. Mau tak mau harus bisa itu. Motivasi. So thank you very much for today, Mr. Mark. Thank you.